Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar meskipun dalam pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat dan taati protokol kesehatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik anak-anak, sebelum saya menemani pembelajaran ini, pembelajaran PAI, perlu kalian ketahui identitas saya. Nama saya Ismail Hasan, alamat perumahan Gri Asumta Asri, Ngumpul Jogoroto. Nomor HP atau WA yang bisa kalian hubungi 085 850 79 7475. Apabila dalam pembelajaran nanti ada sesuatu yang sulit atau kurang dimengerti, silahkan dipertanyakan lewat nomor WA tersebut. Baik anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, marilah terlebih dahulu kita awali dengan berdoa agar diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di samping ini adalah peta konsep mengenai aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, yaitu dari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Dari beberapa Asmaul Husna yang sudah tertera ini, diharapkan bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang dermawan, pribadi yang jujur atau amanah, pribadi yang tawakal, pribadi yang tangguh, pribadi yang toleran, pribadi yang adil, maupun pribadi yang bertakwa. Ini adalah agar kita menjadi orang yang lebih baik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu menjelaskan cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan cara mengkritisi sekitar kita. Yang ketiga, menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Yang keempat, menjelaskan dalil tentang Asmaul Husna. Yang kelima, menjelaskan pengertian Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil. Yang nomor 6, menjelaskan dalil Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil. Dan yang terakhir, menjelaskan sikap yang harus dimiliki berdasarkan Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil. Baik, yang pertama, cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya tentu saja akan mengantarkannya mendapat berbagai fasilitas hidup seperti kesenangan dan kenikmatan yang tiada tara. Selanjutnya, cara mendekatkan diri kepada Allah dapat melalui jalan merenung atau bertafakkur atau berzikir. Ada pula seorang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang disebabkan oleh musibah yang menimpanya. Dapat juga melalui perbuatan atau amalia sehari-hari, yaitu dengan selalu meniatkan bahwa yang kita lakukan adalah semata-mata hanya karena taat mematuhi perintahnya. Salah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan zikir. Apa arti zikir?
Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut dan memuji namanya. Syarat yang sangat fundamental yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir adalah kemampuan dalam menguasai nafsu. Selanjutnya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna berulang-ulang di dalam hati dengan menghadirkan rasa rendah hati yang disertai rasa takut karena merasakan keagungannya. Yang kedua, mengkritisi sekitar kita. Bagaimana cara kita menyikapi kesalahan kita? Yaitu dengan menyadari bahwa manusia tempat salah dan lupa. Dan bersegera kembali ke jalan yang benar, bertaubat dan berjanji tidak mengulangi lagi. Karena sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, al-insanu makhallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Dan setiap keturunan Nabi Adam pasti melakukan kesalahan, dan orang yang baik adalah yang kembali dari kesalahan atau dosa. Dari dosa. Sifat lupa seseorang ini dibagi menjadi dua, yaitu nikmat dan bencana. Nikmat adalah lupa dengan kejadian sedih yang pernah dialami dan lupa dari kesalahan orang lain sehingga terbebas dari sakit hati. Dan yang kedua adalah bencana. Maksudnya adalah lupa yang dapat menimbulkan kecerobohan sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga adalah Asmaul Husna. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah adalah zikir, mengingat dan menyebut Asmaul Husna. Apa yang dimaksud Asmaul Husna? Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu satu asma yang artinya nama-nama. Yang kedua husna artinya baik atau indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungan. Dalil tentang Asmaul Husna. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ata illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Al-Karim. Apa Al-Karim itu? Al-Karim adalah secara bahasa mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Infitar ayat 6 yang bunyinya, Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Makna maha pemberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Dan juga bisa diartikan sebagai maha pemberi maaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hamba itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah dia yang apabila berjanji menepati janjinya, bila memberi melampaui batas harapan, tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi, dan tidak rela bila ada kebutuhan dia memohon kepada selainnya. Meminta pada orang lain, dia yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana atau perantara. Adapun perilaku yang mencerminkan tentang sikap memahami Asmaul Husna Al-Karim adalah menjadi orang yang dermawan. Contohnya, 1. Selalu menyisihkan uang jajan untuk infak ataupun sedekah. Yang kedua, contohnya membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Dan yang ketiga, menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan, dan lain sebagainya. B. Al-Mu'min. Apa Al-Mu'min? Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Secara istilah, Al-Mu'min artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amanu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Adapun perilaku yang mencerminkan tentang sikap memahami Asmaul Husna Al-Mu'min
adalah menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Contohnya menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Dan yang terakhir, membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya. C. Al-Wakil. Apa Al-Wakil itu? Al-Wakil adalah maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Adapun perilaku yang mencerminkan tentang sikap memahami Asmaul Husna Al-Wakil adalah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib seseorang yang tidak mau berubah. Jika kalian tidak belajar, maka Allah tidak akan merubah ilmu yang berada atau yang dititipkan kepada kita. Jadi kita harus rajin untuk belajar meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Sekian pembelajaran dari saya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini ada tugas, silahkan dikerjakan di buku tulis. Kalau sudah selesai, silahkan difoto dan kirimkan di nomor WA saya yang tertera di halaman yang pertama tadi. Dan jangan lupa foto juga pada saat kalian mengerjakan. Itu juga dikirimkan di WA saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.